paginya saya iseng bang, jalan ke arah terowongan itu. Dan kata warga setempat itu terowongan sampai ke Bandung tembusnya. Gue sempat masuk ke dalam setengahnya, itu ada lorong-lorong kecil kayak mungkin penjaranya bang. Gerbang-gerbangnya pun masih ada bang. Betul sampai ke dalam, gue beraniin bang, nekat. Banyak masih tulang-tulang kayak gitu bang. Jam 11 malam tuh lampu dibenerin, listriknya tuh nyala. Ditemenin patroli kita bertiga. Nah, posisi warga ini orang setempat pegang senter, saya nggak berani pegang senter tuh. Si bapak ini namanya Pak Hendra, dia pegang senter, jahil, disorot ke kiri ke arah gudang areng. Pingsan bang, tiba-tiba jatuh. Terus gue ambil senternya, gue lihat ke sana, tentara Belanda bang. Lagi pada tiarap sambil megang pistol gini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang security yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia menjaga suatu pabrik teh angker di daerah Cianjur. Jadi narasumber gue ini seorang security dan dia hanya kuat 3 minggu saja karena banyak sekali mengalami kejadian-kejadian horor di sana yang gue jamin bakal bikin kalian merinding banget malam ini ya. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Firman. Halo Bang. Iya Bang. Wih, akhirnya datang juga nih ke studio kita nih. Bang, ini Bang Firman ini nih orang Cipanas loh. Jauh-jauh datang ke Bekasi buat nyeritain pengalaman horor sama sahabat lonceng. Bang, ini kejadian tahun berapa Bang? Tahun ini bang, tahun 2023. Masih baru nih? Masih baru. Masih bang. anget banget, langsung diceritain lu, gila. Ini pertama kali lu cerita Bang ya? Iya, pertama kali bang. Pertama kali nyeritain di channel horor Bang ya? Iya. Belum pernah ada dimanapun nih ceritain ini. Pabriknya sampai sekarang masih ada? Masih ada bang, tapi udah nggak beroperasi. Udah nggak beroperasi? Iya. Oke, ini gimana maksudnya? Nggak beroperasi tapi dijagain tuh gimana? Iya, karena kan masih ada alat-alat pabrik kayak mesin-mesin pabrik Oke. di dalamnya, jadi takut ada kecurian, pencurian. Tapi kalau masih ada kayak pesanan-pesanan gitu masih ada? Masih ada. Oh, itu masih bisa ya? Masih bisa. Berarti pesan di situ? Masih bisa. Oh, gue ngerti. Pabriknya ini berarti bukan pabrik yang emang 24 jam produksi Iya. ya? Jadi kita produksinya tuh kalau misalkan ada memang pesanan aja atau orderan. Oh, iya. Dan ini luas pabriknya katanya tadi kita udah ngobrol-ngobrol di depan sebentar, ini luas banget Bang katanya. Ya, 800 hektar bang. 800 hektar ya sahabat lonceng ya luas pabriknya, dan ini pabriknya bangunannya bangunan tua katanya. Bangunan Belanda bang. Oh, bangunan Belanda. Bangunan Oke, Belanda, Bang. bangunan tua 800 hektar. 800 hektar tuh berarti yang gue bayangin nih Ya. mencakup bangunannya dan kebunnya juga Iya. berarti. Luas bang, luas banget. Luas banget ya. Iya. 800 hektar ini lu jaga berdua apa gimana? Enggak bang, jadi tiap 100 hektarnya tuh ada satu pos bang. Oh, Gitu. ada berapa pos di situ? Jadi 8 pos bang. Ada 8 pos. Di satu pos itu yang jaga 2 orang bang. Oke. Ini yang jaga satpam semua berarti, security semua. Dari anggota semua bang. Anggota TNI bang. anggota TNI. Oke, Ya. berarti tapi Abang enggak ya? Iya. Non saya, ya? Iya, saya non. Dari sipil, Di- saya sipil. Di pos 1 itu Ya, jaganya. saya jaga di pos 1 bang. Oke. Kebetulan. Ini semuanya ngalamin kejadian horor di sana ya. Ngalamin bang. Cuman yang nggak se-ekstrim cerita saya bang. Sama Bang Yogi. Dan katanya tadi ada suatu trigger ya yang bikin emang Abang tuh dan siapa teman Abang tadi? Bang Yogi. Bang Yogi ini mengalami gangguan yang amat dahsyat ya. Iya. Oke Bang Firman, itu katanya masih ada Bang ya history chat WA-nya itu ya? Masih ada bang. Jamnya, tanggalnya masih ada semua. Itu history chat antara Abang dan tim yang lain nih? Iya. Jadi saya nanyain juga gitu. Apa mereka juga ngerasain atau enggak? Oh kayak gitu-gitu masih ada tuh Iya, di chat masih tuh? ada. Itu jamnya, tanggalnya masih ada? Masih ada semua. Gila, ini jarang banget yang begini nih. Pokoknya nih ya sahabat lonceng, harus nonton videonya dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip karena gue jamin banget video kali ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat temen-temen nih yang udah sering nonton atau siapapun yang nemu video ini,
di beranda YouTube kalian, dan sekiranya belum klik tombol subscribe-nya, yuk buruan diklik tombol subscribe-nya biar channel ini tuh makin berkembang dan gue ini makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Oke bang, kayaknya gak usah lama-lama lagi nih bang ya. Iya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi waktu itu sebelum pertengahan Maret deh, saya ditelepon sama saudara saya. Kebetulan saudara saya kan anggota TNI nih. Saya juga kenal sama teman-temannya. Jadi temennya ini nelpon ke saya. Man katanya, mau nggak jaga di pabrik teh katanya. Oke, mau. Kebetulan saya kan lagi nganggur tuh, posisi saya oke-oke aja berangkat. Oke. Disuruhnya sih hari itu juga saya berangkat. Cuman saya belum siap karena belum prepare kan. Saya berangkat hari Sabtu tuh, Sabtu siang, nyampe sana jam 3. Nah, lumayan kan dari rumah jaraknya. Pabriknya itu pertama jalan dari kota, enjoy aja karena kota. Setelah masuk ke arah deket pabrik, saya baru ngeh tuh pas saya ngelewatin tuh terowongan Lampegan. Stasiun kereta Lampegan. Itu viral juga tuh, sering dipakai syuting-syuting kayak Masih Dunia Lain, Ki Joko Bodo, Oke. sama Ini pertama kali abang mau berangkat ke sana ya? Iya. Hari pertama ya? Baru ngeh saya Oke. juga pas begitu sampai lokasi. Kata saya tuh, "Bang, mana nih pabriknya?" "Nanti di atas," katanya. Perjalanan dari kota itu ke bawah tuh, perkampungan masih ada. Pas begitu udah masuk stasiun Lampegan itu ke atasnya udah hutan, nggak jauh dari pemukiman. Dari situ naik ke atas itu ada 2 kilo, Bang. Perjalanannya hutan, benar-benar hutan. Nyampe sana saya kan, wah enjoy dah, pabrik dah. Yang kerja cakep-cakep kan, pikiran saya awalnya gitu kan. Begitu nyampe, "Bang, mana pabriknya?" "Ini," katanya. "Lah ini mah bukan pabrik, Bang," kata saya. "Lah itu pabriknya," katanya. "Pabrik kok kayak gini, Bang," katanya. "Rumputnya tinggi-tinggi. Udah kayak bangunan pun udah banyak ilalangnya di dalam rumah-rumah bangunan-bangunannya." "Masuk, yuk kita jaga di sini," katanya. "Berani nggak?" "Berani, Bang, namanya kerja kan," gitu kan. Jadi bangunan ini bangunan sisa Belanda, tadinya pembangunan Belanda. Oke, itu pabriknya itu bener-bener rumah Belanda? Belanda, full Belanda yang bangun. Luas nggak rumahnya? Luas itu area yang pos depan aja 100 hektar, Bang. Total lahannya ini 800 hektar. Tapi rumah ya? Pemukiman? Atau Enggak, gimana? ini pabrik kita aja 800 hektar itu. Oh, tanahnya. Iya, tanahnya. Kalau yang pos jaga utama sama area pabrik itu 1 hektar, Bang, kurang lebih luasnya. Oke. Jadi, kebayang nih gue. Jadi ini ada rumah dijadikan pabrik dan kebunnya nih. Kebunnya, iya. Oke, luas banget ya. Iya, itu ya. jadi kayak di sini tuh kayak lereng gunung, Iya. di tengah-tengah kita, di sini gunung lagi. Waduh, Jadi kita di bawahnya, Bang, tengah-tengah. gila, Posisi- bener-bener nggak ada pemukiman warga Iya. ya? Jauh, Bang, ke pemukiman warga 10 kilo dari pabrik. Makanya kan beli rokok mahal-mahal di sana, Bang. Iya. Karena jauh. Jarang juga ada orang yang lewat. Aksesnya jalan ke sana apa nih? Tanah kah apa ada udah aspal? Bebatuan biasa kampung. Bukan aspal ya? Nggak, bukan aspal, Bang. Jadi pabrik ini tuh terakhir beroperasi 2008. Sampai 2023 tuh kosong, Bang. Oke. Kebayang itu seremnya kayak gimana, Bang. Oke. Rumput-rumputnya udah pada tinggi di pabrik. Bangunan-bangunan gedung kosong. Jadi mulai hari pertama kerja itu sebenarnya hari Minggu Oke. masuk kerjanya. Tapi di hari Sabtu saya karena udah datang, ya udah saya standby di tempat. Nah, 5:30 sorenya itu Bang Yogi ini rekan kerja saya di pos itu minta izin buat mau beli galon. Dia beli galon, saya disuruh standby di pos depan, pos jaga depan tuh, pintu utama gerbang. Dia berangkat, ada 15 menit, itu udah mulai gelap tuh. Udah agak gerimis rintik-rintik juga. Terus saya nggak lama dengar suara langkah kaki rame. Pikiran saya masih belum ke arah mistis. Karena memang petani-petani di situ pulangnya emang agak jam-jam segitu. Sama suara ngobrol, langkah kakinya ramai banget nih, kayak gerombolan gitu sama suara ngobrol. Makin lama makin dekat nih langkah kaki. Yang paling kata saya yang panen nih, baru turun jam segini. Suara ngobrol juga udah deket dah, nggak terlalu takut saya gitu. Meskipun mau maghrib juga saya nggak takut. Nah, nggak lama, kok makin lama makin deket, tapi orang nggak ada lewat. Saya penasaran kan,
Saya buka gerbang, saya senterin tuh ke arah atas sumber suara lewat. Nggak ada atas bang. ini ke arah mana nih? Ke arah jalan, ke atas. Jalan Oke. mau arah ke kampung. Nggak ada. Saya senterin nggak ada. Nah cuman suara ngobrol itu masih ada. Langkah kaki nggak ada tuh pas saya senterin. Nah habis itu kan saya boleh kunci, saya masuk. Dengar suara motor. Suara motor, nih Bang Yogi datang nih. Saya udah merinding tuh posisi. Bang Yogi datang. Nggak ada bang. Tapi suara motor tuh lewat jelas depan pos. Posisi saya di gerbang ini nungguin. Nggak ada tuh. Udahlah habis itu dia nelpon. Man katanya. Hujan gede. Masuk di pos aja dulu katanya. Masuk di pos. Itu suara ngobrol makin jelas. Makin kedekat ke arah pos. Dan yang anehnya tuh bukan bahasa Indonesia ataupun bahasa Belanda. Bahasa Belanda? Bahasa Belanda. Yang bikin gue heran itu bahasa Belanda bang. Datang dia tuh pas urus hujan tuh. Setelah Isya datangnya tuh. Agak lama. Karena hujannya gede kan. Karena di hutan juga jalannya licin. Jadi nunggu reda. Bisa datang masuk pos. Saya cerita, bang kok tadi saya dengar suara yang ngobrol sama kaki. Kata dia perkenalan mungkin sama lu katanya. Serius bang, tapi kok kayak gitu banget saya tanya kata saya. Gak apa-apa katanya, lu kan pertama kali jaga di sini. Mungkin dia pengen kenalan sama lu. Ya udahlah, saya anggap kenalan tuh. Masuk pos. Nah ini sambil ngerokok dia ngadep ke sana, saya ngadep ke belakang nih ke arah pintu. Nggak ada bayangan tuh putih, pelan banget. Set. Merinding saya bang langsung bang. Putih jelas pelan. Dia kayak sengaja gitu. Yang kelihatan tuh bayangan putih sama rambutnya tuh tergulai panjang, hitam. Terus begitu saya liatin lagi, saya kedip udah nggak ada ke arah pohon pisang. Hilang. Samping pohon pisang. Nah di hari kedua, gue udah mikir deh pasti nih makin banyak nih yang mau kenalan sama gue gitu. Posisi kan satu pos itu berdua jaganya. Sore lagi nih bang kejadiannya. Saya beres patroli siang. Karena di atas gunung itu ada yang nebang pohon. Saya suruh ke atas ke gunung naik. Begitu turun kan keringetan tuh bang. Posisi turun itu jam 5-an lah. Mau setengah 6. Mau mandi di WC pos itu posisi pumpnya mati. Nah jadi kita terpaksa mandi ke kali. Nah di kali itu saya lagi jalan tuh mau ke kali itu. Pokoknya arah mau ke kali itu banyak pohon bambu bang. Bambu semua tuh di bawah. Udah, wah gede-gede pokoknya pohon bambu tinggi-tinggi bang. Angin juga tuh seliwiran. Lagi jalan, ada yang manggil. Manggilnya ke teman saya. Yogi. Gitu manggilnya. Jelas. Suaranya berat. Yogi gitu. Nah, Yogi ini nengok ke saya. Apaan sih lu manggil-manggil? Katanya. Orang kita lagi jalan juga. Enggak lah, gue lagi ngerokok. Siapa yang manggil? Lu denger nggak tadi yang manggil? Denger. Lah berarti bukan gua. Ya udah, berarti siapa? Setan gitu, gue sambil ketawa. Ya udahlah mandi kita nih di kali. Karena gue jaga situasi kan, dia mandi, gue jaga situasi nih. Sambil lihat-lihat gitu kan. Nah, cuman gue udah ke palang keringetan, udah panas badan, udah gerak, mandi bareng nih. Posisi Yogi di depan, gue di belakang, deket pancuran. Tiba-tiba tuh pohon ambruk bang, ada pohon ambruk. Kalau kita terat refleks, udah ketiban tewas kita berdua bang. Posisi pohon gede. Nggak apa namanya tuh, udah nggak lapuk atau nggak, pohon bagus bang, pohon jengkol. Tek jatuh. Terus ada suara ketawa. Ketawain. Jelas banget ketawanya. Wah, gua ngabret bang, nggak jadi mandi, lari gua. Yogi ini masih berani dia. Pas gua lari, diketawain balik dia. Lari juga ke pos. Kira lari juga dia. Lari juga ngikutin gua ke pos. Posisi gua cuma pakai kolor bang. Iyalah, nggak sempat pakai baju ya. Karena ngeri bang. Udah pohon jatuh, diketawain pula. Baju ditinggal dong. Tinggal. Lari gua bang. Cuma pakai kolor. Parah emang nih. Habis itu kan naik nih kita ke pos. Nah di pos gua tiduran. Karena udah mager mandi. Udah nggak apa-apa lah, keringetan nggak apa-apa lah. Nah Yogi ini masuk ke WC mandi. Gua rebahan di pos sambil denger lagu. Gak lama ada yang buka pintu. Bro, ngopi ya tuh katanya. Ya bang, karena dia kan anggota TNI kan, saya nurut aja. Kata dia masuk. Bro, ngopi ya tuh katanya. Siap bang kan, saya bikin kopi ya. Saya nyalain kompor, saya bikin kopi. Saya udah lihat mukanya dia pucat, tapi saya nggak diambil pikir, oh ini siapa gitu ya. Pucat mungkin habis mandi capek atau apa gitu kan. Saya nyeduh kopi. Saya liatin mukanya, kok sinis dia ngeliatin saya. Nih bang kopinya, nih rokoknya saya kasih. Dia nyeruput kopi serup gitu. Saya rebahan lagi. Pas saya tengok udah nggak ada bang.
Posisi ini Bang Yogi itu datang pakai baju loreng, tapi basah lorengnya, mukanya pucat. Pas nengok saya, wah udah nggak beres nih. Saya turun nih mau ngecek ke bawah. Begitu turun tangga tuh kan posisi pos saya itu tinggi Bang, Iya. 15 meter tuh. Jadi ke arah kebun teh itu kelihatan lah sama kita. Nah, 2 langkah turun tangga, Bang Yogi keluar dari WC. Lah Bang, tadi ke atas minta kopi siapa? Serius bro, katanya. Serius Bang. Saya lihat abang minta kopi ke saya, nyeruput juga. Yang benar, iya benar abang pakai loreng katanya. Dia naik ke atas, nih loreng abang di sini. Kan tahu, abang lagi mandi. Wah, bener. Itu hari kedua gue jaga. Malamnya nih beres kejadian mandi, jam 8 tuh. Kan harusnya patroli jam 8 nih. Cuman kita karena gerimis nggak jadi. Nanti aja ya, jam setengah 11 patrolinya. Dingin nih habis hujan katanya. Mager juga becek kan katanya. Ya udah Bang. Kita ngelagu aja biasa. Diketawain terus Bang. Nangis. Karena mungkin Yogi ini udah lama, daripada saya kerjanya situ, dia keluar. Lu ngapain sih ngeganggu gua terus katanya. Rek naon maneh teh, pakai bahasa Sunda. Lu mau ngapain lu ganggu gua terus? Gua di sini jaga katanya. Jangan tolonglah, jangan ganggu gua, alam kita masing-masing katanya. Masuk dia tuh ke dalam. Makin lama makin jadi. Digituin makin jadi setannya Bang. Ngetokin pintu. Tok 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 tok. Karena kita mungkin udah biasa dengar suara kayak gitu Bang. Kita nggak diinin lah, nggak digubris lah. Sebat lagi ngerokok sambil ngemusik. Nah, oke lah. Abis itu setengah 11 kita patroli. Patroli kan ini dari pos turunan ke bawah tuh ada penimbangan pucuk Bang, buat penimbangan pucuk. Kayak gedung gitu gede buat penimbangan pucuk. Nah, sebelum penimbangan pucuk itu sebelah kirinya tuh ada gudang arang, penyimpanan arang. Udah kosong juga Bang. Posisi gudang arang itu wah udah pohon, udah ilalangnya udah tinggi-tinggi, udah gede-gede lah. Udah nggak karuan Bang karena udah lama nggak operasi kan pabriknya. Yogi ini udah bilang, bro sebelah kiri berani lihat nggak katanya. Apaan Bang? Sebelah kiri pokoknya lihat. Mana? Gudang arang? Iya, coba gue lihat. Bener Bang, ada sosok Bang, tinggi gede, putih Bang, tinggi gede. Mending kalau satu sosok Bang, 3 Bang, begini di atas. Itu masih siang ya, posisinya. Siang. Belum malam. Kelihatan jelas itu? Jelas. 3 Bang begini. Mukanya? Muka nggak kelihatan. Muka nggak kelihatan? Nggak. Putih gede begini. Ada tangannya, kukunya panjang-panjang Bang. Gede-gede. Nah cuman di situ gue cuma ngerasa berat badan, kaki itu kayak udah nggak bisa ngelangkah. Tapi di sini masih bisa istighfar Bang. Kata Yogi, man, karena kita berdua, lu takut gue juga takut. Katanya. Lu berani gue berani. Pede aja yuk katanya. Pede nih kita. Lewat gudang arang. Beres lewat. Nah pas di penimbangan pucuk, atasnya kan seng itu Bang. Ada suara jalan. Tak, 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 tak. Bunyi seng. Gue pegang, dia udah mau lari nih. Gue pegang. Lu mau lari, jangan lari. Jangan lari, kita lihat nih. Ada orang lewat nggak di atas? Tahu biasanya kan musang lewat atau apa. Ini nggak ada. Tak, tak, tak. Wah, dia udah mau lari nih, saya pegang. Dia juga saya mau bingung nih. Lari ke atas, ke sana ke hutan. Ke belakang ke pos, lewatin gudang arang lagi tuh, lihat yang sosok tadi yang 3 itu. Iya benar. Bingung kan? Ya udah saya tahan tuh, jangan lari udah. Pede aja lewat. Kita lewat ke lewatin gudang arang. Gak lama tuh kayak langkahnya makin cepet, tak 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 di seng. Kebayangkan bunyi seng ditepok-tepok kenceng gitu Bang. Ngibrit kita lari. Udah lari sampai ke perbatasan ke area pos 2. Nah, di situ nyampe pos 2 karena kita kan disediain itu Bang. Apa namanya? Meriam dari bambu tuh Bang, yang pakai karbit. Nah, beres hujan tuh posisi seru nih. Dinyalain sama Yogi. Dar, sambil sompral dia. Sok lah kalau luar aing teh sieun. Sok lah keluar, gua enggak takut kata dia. Gua tahu nih habis hujan lu pada neduh katanya, di pohon mana sih katanya. Pakai bahasa Sunda tapi. Nah, disenter-senter sama Yogi. Sok barijil, orang teh sieun lah sok. Mumpung urang di dieu cenah. Nah, habis itu kan enggak ada yang keluar nih setannya. Kita jalan sedikit 30 meter mungkin dari tempat meriam itu. Jalan ke atas ada gerbang perbatasan mau ke pos 2. Kita pukulin kan biasa tuh kalau patroli kan tong 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 ya. Nah, di gerbang itu ada seng tuh sengaja buat ditendang, buat nakut-nakutin maling. Dan ditendang sama kita Bang. Der der der, tendang kenceng. Kita jalan mau arah balik, ditendang balik. Sengnya ditendang balik Bang. Balik lagi kita.
udah kepalang ini kan udah pusing saya digangguin terus kan. Balik lagi kita bang, kita tendang lagi, diketawain pas ditendang bang. Tapi itu selama ada gangguan itu ada karyawan ya nggak di situ? Ada orang lain nggak? Ada orang lain di situ. Yang punya pabrik tidur di situ di mes. Oke. Ya manajer pabrik pun ada di situ. Jadi di area pabrik itu ada pabrik, ini mes manajer, ini mes yang punya bos saya. Oh, karyawan yang kerja Nggak banyak ada. juga. Kalau sore udah nggak ada bang. Pulang Terakhir jam kapan? 4. Terakhir jam 4 ya? Jam 4. Terakhir jam 4 karena udah pada pulang. Ya, posisi cuman kita doang bang yang patroli berdua. Sampai malam tuh. Sampai malam. Tapi ada yang tidur situ. Ada. Mereka tahu nggak ada suara-suara itu? Ya tahu. Mereka tahu ya? Tahu sebenarnya. Cuman kayak mungkin udah terbiasa. Karena dia dari pertama pabrik ada, dia stay di situ bang. Gila, udah kayak temenan aja berarti. Iya, udah temenan, udah biasa. Cuman kan kalau kita kan ngeri nggak ngeri gitu kan. Iya. Denger yang kayak gitu kan. Udah dah. Malamnya balik ke pos. Nah hari ketiganya nih, gua ke pos depan, mau teleponan biasa sama doi. Nah teman gua di pos 2 jaga di dalam. Bakar rokok, gua sadar di situ. Cuman pas agak lama gua bengong, badan mulai agak berat. Terus di sini juga agak merinding nih. Oke. Merinding tuh. Pas begitu ngerokok, gua nengok ke depan, lah kok naik tentara Belanda. Hah? Rame tentara Belanda, mundar-mandir gitu biasa. Kayak di kampung Belanda aja gitu. Banyak noni-noni Belanda, bule-bule anak kecil nih, lucu-lucu. Terus noni-noni Belanda itu kayak bawa teng-tengan Belanda gitu loh. Biasa botol-botol zaman dulu tuh sama keranjang roti. tuh ya. Iya, keranjang. Bolak-balik. Gue tegur sapa juga. Mas katanya. Ya, Om. Ramai itu pada bawa senjata. Anak kecil lari ke pos. Saya usir. Jangan masuk ke pos kata saya. Kaki kamu kotor. Kalau mau lepas sendal kata saya. Sambil aja saya gituin kan. Terus dia narik saya buat jalan. Pas begitu jalan saya kesandung, saya sadar. Lah kok saya ada di sini gitu. Tadi tentara Belanda pada kemana? Karena saya jaga bawa HT kan. Monitor Bang Yogi. Banyak lihat tentara Belanda nggak tadi? Hah? Tentara Belanda gimana? Lu ngigo kali katanya. Enggak bang, gue lagi ngerokok, gue lihat tentara Belanda lewat ke arah ke sana. Nggak ada katanya. Udah balik, udah nggak beres katanya. Balik ke posku berdua lagi nih. Ngerokok lagi sambil nunggu jam patroli kan. Sambil ngerokok. Nah ini, gentong tuh di depan pos gue tuh ada gentong bang. Toran gitu kayak toran. Buat nampung air hujan doang. Posisi toran itu setengah penuh. Dipukul bang. Dang 3 kali itu. Dang. Yogi keluar lagi. Please lah katanya. Jangan ganggu kita. Kita jaga. Dunia kita masing-masing. Udah ya. Katanya. Mau apa? Mau kopi? Mau rokok? Bikin kopi nih. Kopi pahit Yogi ini. Ini dia emang dia bang kadang-kadang. Kopi hitam sama rokok. Disimpan dekat pintu. Oke. Nyuguh mungkin ya. Di situ makin gila malah. Kayak pintu udah dibanting bang. Dang. Itu posisi pintu. Bukan kayu, bukan apa bang. Besi. Sama tutup seng itu. Bunyi kenceng. Dang. Banting gitu bang. Gak ada angin. Wah parah nih. Bang jangan digitu-gituin lagi bang kata saya. Sama aja kita kayak nangtang. Gak apa-apa. Mana gue kesel meren tiap hari diganggu katanya. Iya sih. Ya udahlah. Ngerokok lagi nih. Mati lampu langsung. Hujan gede tuh, posisi hujan gede mati lampu. Ngerokok lagi, saya ambil ban ke bawah. Buat dibakar supaya nggak gelap. Saya bakar ke depan. Bang, saya di depan ya, dingin. Kata saya. Ya udah katanya. Saya di dalam ya. Saya lagi bakar-bakar tuh tiba-tiba ada yang sini manggil saya. Firman. Katanya. Iya bang. Firman. Iya bang, kenapa? Saya pakai HT. Bang, manggil saya. Enggak, saya di dalam. Tapi tadi manggil saya Firman kencang. Samping saya di sini Firman saya nengok nggak ada. Nggak lama teriak dia. Firman itu api bang, kayak kehembus. Api bakaran itu kayak kehembus kayak angin. Nggak ada angin padahal. Pas begitu manggil gue Firman, kayak nggak ada angin. Gue nggak ngerasa ada angin. Udahlah masuk. Masuk. Udah. Iya masuk. Bang Yogi juga denger ya? Denger. Waduh. Bukan gue doang, yang terakhir Firman itu kenceng, ngebas, kenceng berat. Terus, udah masuk katanya. Kita diskusi nih, antara mau patroli atau enggak.
Masa patroli lah bang, ngeri nih di depan itu kayak gini apalagi di belakang. Iya. Monitor saya ke pos 2, area 2. Pos 2 aman nggak, kondusif nggak? Kondusif apaan? Dari tadi yang ketawa-ketawa lewat terus di depan pos. Katanya. Kata siapa nih? Area pos 2. Yang pos 2 siapa yang jaga? Ada juga dari tentara juga. Oh, dari tentara ya? Ya. Oh, berarti kayak bagi tugas ya kalian itu ya? Jadi setiap 100 hektar tuh ada pos Oke. penjagaan. Benar-benar. Nah, pos 2 itu juga yang hampir dekat sama kita. Pas begitu saya tanya, kondusif nggak? Apaan kondusif? Dari tadi saya tanya ketawa-ketawa mulu katanya. Tanya lagi pos 3. Pos 3 katanya belum katanya. Masih kondusif, aman-aman aja. Aman, pos 3 ini Ya. posisi di mana? Di belakang pos 2 sana deket hutan, udah mau masuk hutan. Deket sama yang itu tadi, pabrik apa? Gudang arang tuh. Bukan, jauh bang. Jauh 1 lagi? hektar ke sana lagi jauh bang. Monitor lagi, kata pos 3 aman. Nah, teman saya yang di pos 2 bercanda. Gua usir saya tanya ke sana, pindah katanya. Pindah katanya. Gua usir saya tanya ke sana dah katanya. Biar semua ngerasain. Oke, bercanda-bercanda nih. Ya, bercanda. Gak usah gitulah katanya. Kata yang pos 3. Nah, gak lama teriak-teriak nih di HT itu. Pos 8 kesurupan. Pos 8. Iya, area paling belakang. Gile. Berapa pos itu? Ada 8. 8 ya? Tiap 1 hektar ada 1 pos. Pos 8 kesurupan 1 orang. Ternyata dia sama di WC kejadiannya. Ada yang nyerupain juga katanya. 1 orang di depan, 1 orang di WC lagi mandi. Nah, ada lagi sosok itu tuh yang kayak Bang Yogi tadi minta kopi, pakai baju loreng juga. Iya. Nyerupain Bang Iqbal. Minta kopi juga sama. Padahal Bang Iqbalnya di kamar mandi, lagi mandi. Kesurupan lah itu, yang lihat itu. Oke. Akhirnya kita semua naik ke pos 8 semua. Tentara nih berarti. Tentara semua kesurupan. Naik ke pos 8. Di apa namanya? Kita bacain ayat kursi nih Bang ya. Sebisa-bisanya kita ngikutin Bang setannya. Baca ayat kursi. Terus sambil bilang gini Bang, lu aja ngaji belum bener katanya. Sok-sokan mau ngeluarin gua katanya. Habis itu kan 1 orang manggil ke kampung nyari pemuka agama di sana. Oh, ada yang nyari Ya, bantuan soalnya nih. nggak bisa keluar Bang. Iya. Nggak lama tuh ustadznya datang. Pas nyampe belum nyentuh Bang, posisi baru depan-depanan. Si orang yang kesurupan tuh Bang Iqbal gini. Siawani ka aing. Suaranya kayak suara sepuh berat banget Bang, kakek-kakek. Siawani ka aing gitu. Nah, ustadz ini kan mungkin dia punya ilmu juga mungkin ya. Terus dia sama-sama juga gini juga. Hampura sepuh. Mun misalkan cina. Di dia cina. Dulur urang, baraya urang salah katanya. Ada salah. Tolong dimaafin. Tapi jangan ganggu anak ini. Terus yang ini setan yang masukin Bang Iqbal tuh makin marah. Sia wanika aing. Uga ilmu naon maneh. Punya ilmu apa kamu mau ngeluarin saya katanya. Kata ustadz itu bilang gini. Saya nggak punya ilmu apa-apa. Tapi saya lebih mulia dibanding kamu. Nah nggak lama tuh ustadznya mungkin ambil tasbih. Tasbihnya tuh dimasukin ke apa namanya? Ke gelas isi air tuh. Terus dikalungin ke dia. Habis itu marah tuh Bang. Segala dibanting kita 12 orang nahan dia nggak ketahan Bang. Ganti-gantian tuh ya nggak ketahan? Enggak, di peluk rame-rame nggak ketahan, tenaga gede Bang. Nah habis itu habis dikalungin, airnya disiram. Kata si yang masukin Bang Iqbal tuh sambil ketawa, lu berani juga katanya. Habis itu udah mungkin ustadznya ini udah kasihan kan, udah lemes Bang, posisinya Bang Iqbal tuh udah makin gini Bang. Habis itu Bang Iqbal ngomong lagi gini, urang hayang budak leutik. Kata ustadznya gini, tong boroning maneh, urang ge hayang boga budak katanya. Apa tuh? Jangankan kamu, saya juga pengen punya anak katanya. Katanya, ini syarat kamu udah nggak wajar katanya. Udahlah, saya makan di sini ya katanya. Dipegang kepalanya Bang, diginiin mukanya diusap. Dimakan Bang. Dimakan sama ustadznya. Sadar tuh langsung baik Bang. 3 hari sakit langsung. 3 hari sakit tapi. Sakit langsung. Oke, efeknya ya. Efek dari penyembuhannya ya. Habis itu kita sepakat malam itu kita nggak patroli tapi ngaji bareng di pos utama di depan. Karena mungkin udah gangguannya udah parah banget Bang. Iya.
Jadi sebelum saya jaga pun udah kayak gitu. Bahkan saya tuh kerja di situ karena ngeganti satu anggota yang keluar. Abis ngaji udah tuh mulai aman. Di hari berikutnya bang, gue patroli sendiri karena temen gue ini Bang Yogi lagi sakit karena hujan-hujanan terus kan. Posisi hujan terus bang waktu gue jaga di sana, hujan terus. Man maaf ya katanya, lu patroli sendiri dah katanya. Gue lagi sakit. Berani nggak? Gak usah sampai perbatasan katanya, sampai Gudang Arang aja udah katanya. Asal kelihatan center ke mesnya si bos. Oh iya. Itu jadi alibinya kita patroli ke belakang, padahal enggak. Sampai Gudang Arang, pertengahan jalan bang, di situ pertama kali gue lihat sosok tentara Belanda yang udah hancur. Dia nyender di tiang listrik gini, kakinya udah mau lepas, megang senjata dia gini, tapi nggak ngomong apa-apa bang. Lari gue balik, nggak jadi patroli. Iya. Hibrid, diliatin yang begituan. Berantakan ya. Iya berantakan. Kakinya udah mau putus. Apa seragamnya ini warna apa? Ijo. Ijo ya? Ijonya tuh berlumuran lumpur. Oke. Tangannya banyak darah. Terus mukanya tuh kayak di sini tuh kayak ngampleh bang. Telinganya tuh kayak ngebuka gitu bang. Ngampleh. Kakinya udah mau putus. Nyender dia gini di tiang listrik. Lari gua bang, balik ke pos. Kata Bang Yogi, kenapa lari? Ketemu setan Belanda. Yang bener, iya. Udah saya nggak berani patroli di situ. Oh, pas balik itu langsung telepon Bang Yogi itu. Iya, nggak berani, saya nggak berani patroli. Lari saya ke pos naik. Memang di situ kebanyakannya bukan kayak pocong, kuntilanak. Seringnya yang nampakin itu wujud jelasnya itu yaitu tentara Belanda. Itu cerita minggu pertama bang. Itu minggu pertama Minggu tuh. pertama. Udah begitu ya? Iya. Gila. Nah, di minggu kedua kita biasa normal nih. Emang di sana mulai ada gangguan-gangguan mistisnya 5:30 terus bang. 5:30 ke atas sudah sering-sering tuh udah keluar udah. Oke, menjelang maghrib. Ya, dan menjelang maghrib maghrib lewat nih ya. Ya. Posisi itu waktu itu ada yang nebang pohon jengjeng. Kena saluran kabel. Konslet lah. Aduh, gelap Konslet, dong. gelap. Posisi malam gelap itu sampai jam 10. Gelap. Nah pas gelap itu si ibu manajer bercanda di grup. Hati-hati di pohon jambu ya, ada poci katanya. Bu jangan nakut-nakutin bu, lagi mati lampu kata saya iseng kan. Biasa lagi ngemusik, ngerokok gitu kan. Gak lama bener bang kejadian. Posisi pohon jambu itu dekat sama pos jaga. Mungkin 5 meter lah. Iya. Nah di depan pos jaga ini kan ada pohon jambu. Nah ini tuh bekas kantor. Posisi kantornya tuh udah setengah ambruk bang. Oke. Nah udah banyak ilalang lah, ranting-ranting pohon masuk ke dalam. Nah di pohon jambu katanya hati-hati ada poci. Setengah jam kita ngerokok, gak lama tuh di depan tuh ada yang loncat. Dang. Posisi abang waktu itu di mana? Di dalam pos berdua sambil ngerokok. Gak lama di grup ada notif Bu Indri. Manajernya bilang, kalian dengar suara loncat ya? Saya kira nggak akan nyampe ke bawah bang. Ternyata, suaranya? Iya. Posisi pos jaga sama manajer sama si bos tuh jauh bang. 200 meteran ada kali. Dengar dia. Si bos pun dengar ternyata. Dang. Kalian aman kan katanya. Jangan sampai kosong ya pikiran katanya. Hati-hati gitu. Kata si bos. Kalau misalkan nggak kondusif, gak usah patroli katanya. Daripada nanti ada kesurupan lagi katanya. Repot kan cari ustadznya jauh katanya. Nggak patroli nih. Kita setel murotal. Yang tadinya kita sompras setel murotal bang, terpaksa di situ buat musir. Makin jadi. Itu kan murotal di YouTube bang ya. Iya. Misalkan di YouTube kan kalau nggak di pause sama kita kan nggak berhenti. Yang berhenti. Jaringan bagus bang. Berhenti sendiri tuh. Kata saya, gimana nih? Setan aja sama kayak beginian kagak takut kata saya. Terus gimana kita ya? Nah karena posisinya Yogi ngajakin sompral, yaudah saya somprain balik. Saya keluar. Woi, tak naon sih nggak ganggu wae. Urang teh jaga, lu ngapain sih ganggu terus? Gua jaga di sini. Alam kita beda. Emang kesaktian ada di lu katanya. Tapi kemuliaan ada di gua.
Gue teriak itu bang, refleks. Habis gue senterin tuh sekeliling tuh. Masuk ke dalam. Pintu nih ada slot yang kayak buat gembok tuh bang. Iya. Keganjel jadi nggak nutup. Nggak ada angin, dibanting. Dang. Kaca tuh geter. Der. Disangkanya kita berantem. Iya. Di bawah ngechat. Kalian berantem nih. Kata siapa tuh? Bu, manajer kita. Bu manajer. Ya. Kalian berantem katanya. Kayak suara rame gitu katanya, pecah-pecah. Lah, kedengar sampai ke bawah ternyata. Padahal nggak ada yang berantem. Cuma itu doang pintu. Dong, kenceng bang, kenceng. Sampai kaca di pos tuh. Der. Udah, nggak usah patroli katanya. Gak lama anjing, banyak anjing kan situ kan. Iya, anjing tentara ya. Iya. Dia kayak nangis gitu. Semua berisik. Nah kata Bu Indri di bawah ada poci lewat di jembatan katanya. Gila. Memang karena Dogi itu banyaknya di situ. Di jembatan katanya. Soalnya tadi ke mes ibu bau anyir katanya. Sama bau bangke. Udah pasti poci katanya. Gak usah patroli ya katanya. Hati-hati di pos katanya. Pintu kunci kalau mau tidur. Ya bu. Jam 11 malam itu ya kan bang ya. Hati-hati ya katanya. Ya bu. Gak lama ada suara ketawa. Tawa lagi bang. Tapi ini suara cowok. Tawa. Terakhirnya dia. Di dalam bang, bukan di luar posisinya. Dalam pos. Gila. Lari kita keluar. Iyalah. Kabur. 3 kali. 3 kali terus bang. Pasti 3 kali. Terus gue ambil Quran, ngaji di depan, terpaksa di luar pos ngaji. Beres ngaji, masuk ke dalam, lampu nyala. Sama orang kampung dibenerin. Jam 11 malam tuh lampu dibenerin, listriknya tuh nyala. Ditemenin patroli kita bertiga. Nah, posisi warga ini orang setempat pegang senter. Saya nggak berani pegang senter tuh. Si bapak ini namanya Pak Hendra. Dia pegang senter. Jahil. Disorot ke kiri ke arah gudang areng. Pingsan bang. Tiba-tiba jatuh. Terus gue ambil senternya. Karena gue udah emosi bang. Diganggu terus. Gue ambil senternya. Gue lihat ke sana. Tentara Belanda bang. Lagi pada tiarap sambil megang pistol gini bang. Ada 4 orang. Dan yang bikin dia pingsan mungkin karena pistolnya ngarah ke kita. Oh iya, kaget ya. Kaget dia pingsan langsung. Ketawa langsung rame ketawa. Mending kalau ketawanya 1 orang ini rame bang. Diketawain kita bang. Cowok ini ketawa. Cowok ketawa berisik di situ bang. Anjing pun langsung pingsan. Pak Hendra ini udah senter. Saya gotong. Kita patroli ke belakang karena di belakang kata si bos ada suara orang kayak ngoprek-ngoprek gerbang. Saya ditinggalin nih Hendra ini. Pak Hendra tinggalin di pos. Kita berdua nih. Oke. Jangan ke belakang. Ada di belakang bang. Bang Hendranya di belakang. Hah? Di belakang dia. Lagi ngegali gini. Iya. Kita udah tahu yang asli di sana. Ngibrit lari. Oke. Yang asli pingsan. Di belakang tuh Bang Hendra lagi gini bang. Ngegali. Ke gerbang. Tapi sama wujudnya? Sama. Jelas. Kenapa bisa berpikiran itu yang asli yang pingsan? Karena nggak mungkin bang. Orang yang asli kan saya gotong ke pos. Oh iya juga sih. Bang Hendra lagi. Kalau ternyata yang asli yang lagi ngegali gimana? Nggak mungkin sih bang. Nggak mungkin juga pingsan ya? di situ bang. Nggak bangun bang. Pingsan. Lagi ngegali. Mungkin sumber suara yang kayak ngoprek gerbang itu dia sosok itu. Ngegali dia bang. Gila. Ini yang bikin menarik dari tadi gue salfok sama manajernya nih. Gue kira cowok karena dia tinggal sendiri di mes. Iya. Ternyata ibu cewek. Berani sekali ibu itu. Karena sebelumnya dia suaminya tentara juga dan meninggal di situ. Oh, tinggalnya di situ si tentaranya juga. Oh, karena suami istri dia tinggal di situ di mes. Oh, tapi si suaminya masih di situ juga. Udah meninggal bang. Oh, innalillahi wa inna ilaihi. Berarti si ibu itu juga emang ya udah kayak rumah sendiri aja di mes itu ya. Kalau si bosnya sendiri juga sama ya? Dia sama istri sama anaknya. Oh, sama istri sama anak. Ya. Keluarga pokoknya. Kirain sendiri tadi. Nah paginya nih setelah kejadian itu datang dah ke atas ke pos. Bu manajer sama si bos satu keluarga datang ke atas.
kalian masih sanggup jaga di sini nggak? Nanya gitu. Ya, sanggup pak katanya. Serius katanya. Serius pak, masih sanggup. Saya lebih takut sama orang pak. Nanti saya lagi jalan patroli dibacok tiba-tiba saya ngeri. Mending lewat setan saya masih bisa paling pingsan pak. Ya. Kesurupan kata saya. Ya udah katanya. Jangan sampai kosong ya kalau lewat gudang areng katanya. Karena di situ katanya ada bunker Belanda. Wah pantes sosok Belanda di situ terus. Ternyata, nah paginya saya iseng bang, jalan ke arah terowongan itu. Dan kata warga setempat itu terowongan sampai ke Bandung tembusnya. Oke. Gue sempat masuk ke dalam setengahnya, itu ada lorong-lorong kecil kayak mungkin penjaranya bang. Gerbang-gerbangnya pun masih ada bang. Pengap, kecil-kecil bang. Dan gue kan orangnya kan keselan itu bang ya. Iya. Karena patroli siang itu kan sendiri juga nggak apa-apa. Gue telusurin sampai ke dalam, gue beraniin bang, nekat. Banyak masih tulang-tulang kayak gitu bang. Ih gila, ini masih ada ya sampai sekarang ya? Tulangnya tuh di kemarin tuh pas waktu sebelum saya laporan itu nemu tulang sama pemuka agama tuh diambil. Nggak, tapi si dikubur. terowongannya masih ada? Masih ada bang. Udah ke expose media belum sih? Apa udah ada yang ngangkat? Sebenarnya waktu itu udah banyak media dari TV mau ke situ mau syuting. Cuman nggak diizinin, takutnya makin ngundang. Nggak diizinin sama pihak pabrik? Ya, takutnya makin ngundang. Berarti belum keangkat media? Belum. Bahkan waktu saya jaga di pos depan tuh ada dari televisi mau masuk ke dalam nggak boleh kan. Terus dia bilang gini ke saya, Mas, nanti kalau masnya udah nggak jaga di situ, saya minta ceritanya ya. Oke, ada yang bilang gitu? Ya. Oh, ada yang minta cerita mas? Ya, minta kesaksiannya katanya. Soalnya dari dulu saya belum pernah dapat cerita ini katanya. Paling terowongan yang di bawah yang Lampegan itu kata stasiun. Kalau yang ini belum pernah katanya. Luar biasa sekali ya. Jadi penasaran pengen kesana. Gitu bang. Pantesan yang sering keluar tuh setan-setan Belanda. Iya. Pasti sih. Iya, karena itu terowongan Belanda di situ. Karena memang tempatnya udah nggak beroperasi dari tahun 2008 ya kan, kosongnya sampai tahun sekarang. Tapi bisa sampai Bandung, gila itu. Tembusnya sampai ke Bandung bang Katanya tapi ya. Iya kata warga setempat. Emang panjang bos, saya telusurin. Panjang, saya nggak sanggup. Malah makin lama makin engap. Cuman buat satu, kalau seorang aja bang, nggak terlalu gede. Pokoknya sempit bang, kayak gang aja. Pokoknya setinggi orang itu. Nah, keluar dari situ, badan gue udah nggak enak. Tiba-tiba yang tadinya gue sehat tuh kayak masuk angin itu, meriang gitu, kepala berat, pening sebelah. Nah, karena si Bang Yogi ini dari orang Kidul, Cianjur Kidul, mungkin dia agak bisa, tuh saya diobatin sama dia tuh. Ya. Diurut sini, katanya ada yang nempel. Dari terowongan itu? Ngikut. Dan si Bang Yogi juga nggak sanggup buat ngebersihinnya. Dan laporan daripada nanti nggak kondusif waktu malam, laporan ke Ibu Manajer. Ibu Manajer ini panggil pemuka agama lagi. Dikeluarin lah. Pas begitu dikeluarin, saya sempat kemasukan. Dia bilang, saya minta 12 kepala. Pakai bahasa apa itu? Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Saya minta 12 kepala. Kalau anak ini mau sadar, mau pulih lagi. Entah gimana caranya itu si Ustadz Inu negosiasinya, tiba-tiba saya sadar lagi. Katanya kamu berani sekali katanya masuk ke dalam. Orang sini juga nggak ada yang berani ke dalam. Oke. Gitu katanya, jangan sekali lagi ya masuk ke situ. Pantesan tiap saya mau ke belakang itu kawanya kayak mau ngapain sih ke sana gitu. Tapi saya penasaran, saya lawan masuk ke dalam. Saya lihat. Nah, keluar dari besoknya itu, beres saya kesurupan itu, besoknya saya libur, nggak jaga. Tapi saya kan karena rumah jauh bang, jadi saya stay di situ, stay di pos tetap. Yang lain kan patroli berdua, masa saya ditinggal di depan sih sendiri? Iya. Nah saya ikut dong, bertiga lagi nih jaga. Nah, lewat di gudang areng bang, itu ada drum bekas oli, ngegelinding ke bawah. Kita kan takutnya orang jahil kan? Iya. Saya cari ke atas, nggak ada bang. Tapi itu drum itu ngegelinding sekali itu, dah lewat lagi. Nah di Los Pucuk nih, Penimbangan Pucuk, ada yang lari bang.
nggak jelas bentuknya apa, tapi dia kecil bang, segini bang. Tiga orang. Tiga sosok. Kecil segini bang. Dia lari. Yogi Sompra lagi. Dikejar sama dia. Kejar sambil ngomong bahasa Sunda. Sok sia ka mana katanya. Sok aing diudag sia ka mana katanya. Sok sia mau kemana, lari kemana katanya. Gua kejar katanya. Jadi dia lari ke Solokan. Tiga sosok itu. Udahlah, situ kan gak ketemu, kita jalan ke atas. Ke arah ke pos 2 perbatasan. Bertiga lagi nih berarti jalan ke atas. Nah, di jalan itu kan banyak pohon-pohon gede tuh. Iya. Pohon apa namanya? Sukun tuh 3 biji, pohon kelapa gede-gede, pohon palem. Lewatnya ke atas, ke deket mes Bu Manajer. Nah, kebetulan di depan mes Bu Manajer itu ada jembatan, bawahnya sungai gede, Bang. Iya. Nah, di situ, Bang. Pohon mengkudu itu persis di ujung jembatan. Nah, pas begitu temen gue lihat, kan kita refleks, dia lihat ke sana, lama bengong gini kan? Gue refleks, lihat semua, gini bang, cewek Belanda. Lengkap sama topi Belanda gitu bang, tapi rambutnya terurai di untun gitu bang. Dia gini-gini bang. Diliatin bareng-bareng dia kayak nggak ngilang, sengaja gitu, makin jelas malah. Cantik bang. Cantik ya? Cantik bang. Cantik dia gini, pakai rok di atas lutut roknya. Dia gini bang. Di situ kita biasanya kalau istighfar masih bisa, itu kita nggak bisa sama sekali bang. Mau ngomong pun nggak bisa. Kita lari. Kayak kestun ya? Iya kestun. Kita lari padahal bang. Tapi nggak nyampe-nyampe. Sampai si Bu Manajer nepak. Hei, lihat apa katanya? Itu Bu, cewek Belanda. Di mana? Itu di pohon buah, di bawah pohon mengkudu. Nah nggak lama si Ibu Manajer nepok gitu. Ada lagi bang, di arah tempat perimbangan pucuk. Itu lagi pindah ke sana bang. Pindah dia. Ya, dan kita berempat lihat semua. Yang anak kecil itu dituntun sama dia bang. Tuntun. Nah waktu pertama lihat itu si anak kecil nggak kelihatan sosoknya. Bentuknya cuma hitam, lari dia. Nah pas kita berempat lihat itu anak kecil itu bule, anak bule, putih-putih lucu-lucu bang, ngedadahin ke kita bang. Wah parah, kita nggak berani naik ke pos, tidur di mes, di depan teras si Ibu Manajer. Kita tidur di situ berempat. Enak Bu, Ibu Manajer ada yang jagain. Iya di situ bang, nggak berani naik ke atas. Iyalah, pastilah. Kita bertiga tidur di situ di depan. Udah kacau itu mental. Udah pasti. kacau, wah. Udah malas saya lihat-lihatnya kayak gitu. Udah pasrah lah, pokoknya udah malas lihat-lihatnya kayak gitu. Bang Yogi kepancing, disenter sama dia. Dek, apa bang? Itu di pohon mengkudu katanya. Ya apa? Jangan dilihat bang. Dia narik saya, jatuh saya, langsung ketengok. Wah bener bang, hancur tuh bang. Muka pocinya bang, tinggi gede bang. Tinggi bang, hampir sama kayak pohon mengkudu ya bang. Mukanya hancur, terus di kain kafannya tuh banyak darah bang. Si anak kecil ini ada di pohon alpukat bang. Oke, lagi pada duduk seni gini-gini kakinya bang. Ih, ayo naik gitu. Pingsan bang kita berdua. Pingsan berdua. Jadi kakinya tuh ditarik gitu sama selimut, ngegeser. Dikiranya saya bercanda. Narik karena saya ketakutan, narik dia, dikira man ulah heureuy katanya. Sambil dia nutupin, dia juga nggak sadar kalau dia tarik. Heureuy apaan? Sion kieu heureuy kataku. Narik apaan? Kaki gua ditarik. Ih mana berani, gua lagi takut. Itu tidurlah kita pindah. Sambil semalaman itu kita setel Murota. Nah masuk ke malam 12:30 udah mulai nyenyak nih tidur nih. Tapi langkah kaki masih ada. Pakai headset setel Murota. Yogi juga pakai headset setel Murota. Nah ini bang yang bikin gue risih bang. Begitu gue pagi bang, gue ada di luar bang. Berdua posisi